Nah, Kadewa Guruan itu artinya sekolahan. Iya. Di era Majapahit ya, itu mulai kan dioperalis. Jadi kan sistemnya asrama itu akhirnya jadi sistem pondok pesantren. Iya. Jadi hanya saja kalau di Kadewa Guruan itu ada namanya cantrik, cantrik, sini terus akhirnya berubah menjadi santri. Oh. Ya, dari situ ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika di era Majapahit, itu memang untuk kepentingan Majapahit, pendidikan. Makanya diletakkan di pinggir-pinggir sungai besar, ya. Dan itu bisa dibaca di buku Arjuna Wiwaha. Jadi kita harus tahu dari situ, Nggih. ya. Jadi di Arjuna Wiwaha itu ternyata membaca lontar-lontar itu di sepanjang sungai, artinya pendidikan itu dilaksanakan di sepanjang sungai. Mmm. Nah, ketika era VOC, ya kan, itu mulai kan karena Raja Enggak ini, ya, dia sudah tahu program secara internasional. Kan pada tahun 1492 ya, pada bulan Januari 1492 itu kedaulatan Islam yang paling kuat itu di Eropa itu sudah jatuh. Jatuh sehingga mereka harus keluar, ya kan. Nah, itu juga digiring itu tadi, Jawa ini kadi surga, ya kan, digiring. Nah, ya udah, jadi seperti gitu loh. Makanya nanti ada dikirim seorang ahli agama dan sebagainya, Mhm. kayak Senok, kayak Habib dan sebagainya. Jadi Itu saya tidak mengatakan seluruh Habib, iya, tapi banyak Habib-habib yang dikirim oleh ya Belanda kan gitu. dari yang tadinya politisi, terus kemudian mulai bergeser, oh Sunan Ampel, Sunan ini adalah Iya, orang-orang yang dekat sekali dengan Allah gitu mhm, ya. mhm. Itu tuh caranya VOC menggiring itu caranya bagaimana, dan tujuan besar mereka, goals-nya sebenarnya untuk apa? Sehingga kemudian rame-rame orang Jawa ya, rame-rame berkunjung, ngalap berkah, dan Mhm. lain sebagainya itu bagaimana, Pak? Iya, jadi itu tadi kan ketika mulai VOC, ya kan, kan VOC 1602 artinya di Jawa yang kuat kan masih Mataram masih satu, Hmm. yaitu di bawah, Sultan Agung, ya. Jadi ini kan di bawah Sultan Agung masih kuat, ya kekuasaan itu. Dan kalau sejarah itu kan kita dipreteli kan, seolah-olah Sultan Agung itu kekuasaannya hanya di Jawa, padahal tidak. Kita tidak pernah ada putus mata rantai sejarah. Jadi mengapa nanti ketika Nusantara jadi Indonesia kok mau yang lain, karena itu nggak pernah terputus. Jadi di situ. Jadi Mmm. bukan pada waktu kita merdeka terus dikumpul-kumpulkan, "Ayo jadi negara baru," enggak. Karena dasar dari kesatuan itu sudah ada, gitu loh, ya. Hanya Bung Karno aja nanti merumuskan itu Sila Persatuan Indonesia namanya itu kan, orang kan menamai kan karena realitas yang ada. Kan bukan sesuatu yang dikarang dulu terus diciptakan realitasnya. Mhm. Ada realitas dicarikan bahasanya. Oh, Nah, iya jadi iya. seperti itu. Nah, jadi ketika orang-orang ini ya, yang dari sentralnya sana sudah takluk, ya, dimulailah program misalnya membuat perkebunan. Ya, di sini kan mulai berubah semuanya kan, ya. Caranya apa? Oh, ini daerah Jawa, orang masih masih Jawa asli ini, belum agama Islam ini. Didesek misalnya Jawa Timur, VOC menempatkan orang-orang Madura yang sudah digiring untuk bisa nerima Islam menjadi penghuni baru di tapal kuda. Nah, ini kan cara-cara itu kan. Lah, supaya hal ini bisa berjalan dengan baik kan harus ada apa ini, pendidikan yang istilahnya melanggengkan kisah, Mmm. ya. Contoh ya, yang kisah lama tapi dilanggengkan itu adalah, cerita Honocaraka Datasawala Padajaya Kupotongo, Mmm. ya. Ada utusan, ya kan, yang namanya Dura Sambadra itu, ya. Nah, ini kan sebenarnya nggak ada aslinya itu, kan gitu kan. Tapi ini kan dibuat, ya, dibuat, ada utusan, terus utusan itu akhirnya bertikai,
bertikai itu Iya. kemudian sama-sama Mati. saktinya, Mhm. akhirnya sama-sama matinya. Nah, itu kan Mogokkan dong. dilanggengkan, ya. Dilanggengkan lewat pendidikan, makanya dulu namanya pendidikan bahasa Jawa selalu ada cerita lahirnya Honocoroko. Betul. Nah, padahal Honocoroko itu kalau menurut apa ini, prasasti ya yang tertulis di Alas Ketonggo, itu tahunnya saja itu tahun dibacanya saja ditulisnya itu 911 sebelum Masehi. Artinya kan huruf itu sudah ada jauh sebelumnya. Kalau namanya sudah dibuat sebagai inskripsi, ya itu artinya huruf itu sudah biasa dibaca masyarakat. Kan tujuan inskripsi itu kan supaya orang moco dan tahu, Mhm mhm. ya. Makanya raja-raja dulu membuat prasasti itu supaya orang itu tahu, ya. Ya tahu caranya pemerintah bekerja, ya tahu apa silsilah raja, ya tahu kondisi masyarakatnya, itu semua ditulis di prasasti. Di luar adanya lontar-lontar untuk mencatat, seperti itu. Mmm. Jadi pelan-pelan ya, kisah Wali Songo itu ya mancep istilahnya di otak orang itu ya. Mmm. Kan pesantrennya menggantikan tadi kan Kadewa Guruan kan. Iya iya iya. Nah, pesantren kan ditanamkan, ini karena dibawa oleh Wali Songo, Mhm. iya kan. Pada waktu itu ya tidak pernah disebutkan Wali Songo itu siapa, ya kan. Ya yang ada misalnya, oh itu siapa, ada Sunan Ampel, ada ini, dan itu berkembang Mas. Jadi artinya kayak Malik Ibrahim aja Heeh pada heeh. mulanya ketika saya masih SD belum termasuk itu Heeh. sebagai Wali Songo, tapi di belakang hari, Mmm. oh ini tokoh awal Wali Songo. Nah, jadi seperti itu. Ya, tapi itu kan diedarkan terus. Nah, yang paling belakang tapi bisa mengecoh orang itu Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir itu kan datang berarti abad apa itu 15 ke 16 ya. Kok bisa dikatakan ini masih nggak ada penduduk, Iya masih iya. jin, ya Mmm. kan. Pembodoan dong, Mbak, itu ya? Nah iya pembodohan kan. Padahal itu diberi lewat belakangan Syekh. Kok buktinya bisa Iya diterima iya. orang. Iya iya iya. Jadi pembodohan itu gitu. Begitu pendidikan kurikulum diubah, tek, langsung masuk ini. Mmm. Nanti makanya di sini itu ya, akhirnya ke pendidikan kan dikatakan kita tertinggal 128 tahun. Karena setiap kali kurikulum itu diganti, itu tidak pernah ada sambungannya. Ya, jadi selalu orang kenal yang baru, yang baru, yang baru itu. Yang semula tidak masuk Syekh Subakir, masuk Syekh Subakir. Jadi Mmm. seperti itu, ya. Yang semula tidak ada Habib, masuk program ada Habib, Ah. ya. Jadi ini semua proses berjalan. Nah, jadi Wali Sangha pada mulanya sesuatu yang sangat diperlukan negara untuk menjaga keamanan secara utuh kan gitu Mhm kan. mhm. Tapi di belakang hari diarahkan menjadi ya ketika umat Islam di pesisir utara itu mayoritas, jadi yang siapa yang jadi kepala walinya itu? Orang Islam, yaitu Sunan Giri. Mmm. Makanya Tapi itu orang dari luar semua, Pak? apanya? Wali Sangha itu, yang sekarang dikenal mulai dari Sunan Ya Ampel. kan tadi di pesisir itu kan dari luar. Iya iya. Kalau Iya, Sunan Kalijogonya? apanya? Ya Sunan Kalijogo itu kan sudah proses berjalan kan Mas, ya. Jadi kan itu tidak termasuk yang awal, Oh. ya kan. Jadi dia kan anak Bupati Tuban. Iya iya iya. Nah, sebagai anak Bupati Tuban, cerdik, oh melihat kok perkembangan ini anu ya kan, perkembangan di pesisir utara ini. Nah, dia langsung Mhm mhm. supaya Jawanya itu tidak hilang, maka Islam itu dilakukan akulturasi dengan Budaya. ajaran Jawa. Mhm mhm. Jadi itu akulturasi. Nah tapi, Ya, kalau misalnya kita ini bangga gitu melihat, apa, Wali Songo disebut berhasil untuk mengislamkan Jawa gitu mhm. kan. Nah, yang sebenarnya terjadi itu islamisasi spiritual, budaya, atau negosiasi kekuasaan pada masa runtuhnya tatanan lama Majapahit dan lahirnya sebuah tatanan baru tentang islamisasi itu tadi. Iya, kan gini, proses Islamisasi itu sendiri kan bukan barang yang
seperti membalik tangan, Mas, Mhm ya. mhm mhm. Misalnya pada tahun 1788 Sunan Pakubono itu kan diangkat jadi apa itu, mulai diangkat jadi Sunan Pakubono IV Mhm mhm. ya, itu 1788 ya Mhm kan. mhm. Nah, beberapa tahun kemudian dia melihat 1788 itu, kok lingkungan ini ya kan, sudah VOC itu kan sudah masuk, kan masih belum Hindia Belanda, Oke. masih zamannya VOC. Jadi intinya akhir 1799 itu akhir VOC, 1 Januari 1800 itu awal pemerintahan Hindia Hindia Belanda, Belanda. ya kan. Langsung dia ngundang ulama-ulama, ya. Pada mulanya itu untuk men-counter ya, orang-orang VOC yang ada di sekitar keraton, ya. Orang-orang VOC di sekitar keraton itu, ya, kan sudah mendirikan namanya benteng-benteng VOC, loji-loji, masih ingat ya? Iya. Nah, itu semua kan ada di sekitar keraton. Sunan Pakubono IV mikir, "Wah, ini kita nggak bisa untuk mengembangkan pemerintahan Jawa dengan benar ini kalau tidak dilawan." Nah, jadi proses sejarah itu kadang-kadang ya di luar dari yang kita pikirkan ya. Sunan Pakubono langsung memanggil 7 ulama untuk mengislamkan Surakarta. Mmm. Jadi untuk mengislamkan Surakarta, Iya 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 iya. ya. Padahal ini bisa saja kan VOC ini memang mancing kan. Heeh heeh. Kan tadi sudah saya katakan Islam dari sananya kan sudah dilemahkan. Tapi di sini Sunan Pakubono kan bukan karena melihat dilemahkan, tapi aku butuh untuk meng-counter mereka kan gitu kan. Nah, counter kan akhirnya apa itu, eee, beberapa tahun kemudian diserang Kasunanan di bawah pimpinan Sunan Pakubono IV itu yang namanya Geger Pangepungan, ya. Jadi dikepung itu. Siapa yang mengepung? Ya, yang mengepung adalah Mangkunegara, ya, VOC dan Yogyakarta, ya. Jadi itu, jadi bahwa keraton tidak boleh diislamkan tapi harus boleh lakukan secara individu ke keluarga tapi tidak boleh untuk undang-undang, Mhm mhm. ya. Nah, akhirnya kan sudah terpecah kan di situ kan. Nah, begitu terpecah, ya tahun itu memang nggak terasa ya, kayak kita misalnya reformasi dan sekarang sudah 28 tahun, ya kan. Jadi itu juga begitu. Begitu tahun apa ini, wafat ya, Sunan Pakubono IV wafat 1820 ya, itu wafat digantikan kan Sunan Pakubono V. Sunan Pakubono V itu yang nulis Sentini. Oh, iya iya. Ya, nah Mhm. ini karena dilihat apa itu, ya sama Belanda ini membahayakan lah. Maka Sunan Pakubono V itu tidak diceritakan karena apa meninggalnya, tapi hanya menjabat 3 tahun sudah meninggal. Mmm. Ya, diganti oleh Pakubono VI, yang nanti Pakubono VI itu ditangkap karena membela Diponegoro dan diungsikan ke Maluku, ke Ambon dan akhirnya ditembak di sana. Mmm. Nah, jadi terus akhirnya setelah Pakubono VI ini kan di sini sudah terjadi ini tadi, proses misalnya 17 ya, masih ingat kan 1755 sebelum Pakubono naik kan, tadi kan Pakubono naik itu kan 1788, Mmm. 1755 ada yang namanya Perjanjian Giyanti, ya. Giyanti, perjanjian Iya, Giyanti. itu kan dipecah kan. Iya. Makanya tadi setelah dipecah, kok Kasunanan itu mau mengislamkan, ditawur kan sama Yogyakarta, Mhm. sama ini, ya kan. Nah, 757 ada Perjanjian Salatiga yang melahirkan Mangkunegara. Mmm. Nah, jadi ini sudah dibuat sedemikian, ya, jadi Islamnya akhirnya ya sudah itu yang
kayak Wali Songo, jadi ini ada proses, Oke oke ya, oke oke oke. yang lunak, yang ini ya, yang sudah sangat baik ya kan. Jadi peran Sunan Kalijogo pun terlalu akhirnya dilebih-lebihkan gitu loh Mhm. ya. Jadi seperti itu, Berarti gitu. sampai di sini tuh sebenarnya kalau kita boleh jujur, peran Wali Sangha itu sangat besar sekali, yang akhirnya menjadikan semacam kayak bukan hanya sekedar membebaskan batin manusia atau Mhm. orang-orang Jawa waktu itu, tapi justru setelah berabad-abad kemudian menjelma menjadi ajaran yang ya kita sebut sebagai alat kontrol Iya, sosial lewat betul dosa, terus kemudian takut neraka, dan betul. yang lebih mengerikan lagi adalah otoritas ulama. Itu Iya, mereka sangat berperan besar. betul. Ya, karena makanya sebenarnya Sunan apa itu, yang namanya Sultan Agung kan menyadari, makanya digempur Giri itu. Oh, Maka nanti Wali Sangha hilang di heeh, zaman Sultan Agung agung. Hanyokrokusumo, ya, Mmm, hilang. Ya, jadi seperti itu, tapi VOC kan pinter, mhm mhm. ininya hilang, tapi secara material diunggah kan gitu. Makam-makamnya itu? Lah Atau ya tetep makamnya, ya oh, acaranya, yang sebenarnya tidak ada urusan ajaran anu, tapi dianggap, "Oh ini Puritan, ini anu," dan oh, sebagainya. Semakin VOC diunggah lagi ya? Yang bikin apa tuh iya, namanya, akhirnya loh iya makam-makam jadi bisnis tuh iya, Belanda lagi ya, Belanda pemainnya? lagi. Oke. Dan itu bisa kita ketahui misalnya Sultan Agung itu sampai mikir, "Ini kalau nggak di-merge sistem penanggalan, kedudukan itu jatuh." Makanya lahir ya penanggalan bukan hijriyah, tapi penanggalan Sultan Agungan yang dimulai dari Suro, Sapar, Mulud, Batu Mulud, Mhm Jumatil Awal, mhm mhm mhm. Jumatil Akhir dan disandingkan dengan satu Muharram. Jadi satu Suro disandingkan dengan satu Mmm, Muharram ya. Ini sekarang aja yang model Sultan Agung kan semakin terpinggir. mmm. Yang dihargai sebagai peringatan kan yang satu Muharram. Nah ini proyek yang belum hilang artinya. Jadi mereka mengkaburkan sejarah kita tuh salah satunya dengan mengubah penanggalan, kalender kita diganti gitu, Pak? Loh, kan gini kan, Sultan Agung justru harus mengganti, Oke. kan asalnya itu Saka, Mhm. asalnya Mhm itu mhm. ya kan. Tapi kekuatan di masyarakat ini ya kayak tadi kan, di Eropa ketika kaisar tahu bahwa, "Loh, masyarakat saya kok justru beragama Kristen, supaya saya tidak dijatuhkan, ya Mhm saya mhm. menjadi kaisar Kristen." Nah, kayak begitu ya. Di Mhm sini kan mhm. juga begitu. Sultan Agung juga gitu. Wah, nggak bisa Oh, ini iya anu, iya 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 saya iya. tetap harus Islam, Mhm. tapi saya nggak boleh ngarap. Gitu kan. Makanya disamakan, Mhm satu mhm. Suro sama dengan Oke satu oke. Muharram. Tapi nanti bulannya ada yang dibuat beda supaya orang tahu, ya ini Suro, ini Muharram. Terus kedua sama-sama, ini Shofar, ini Sapar, tapi Rabiul Awal ini Mulud, Rabiul Akhir Ba'da Mulud, ya jadi itu seperti itu, ya. Nah, terus cara menentukan kabisatnya dibuat beda. Kalau Arab itu 30 tahun Mhm. dihitung kabisatnya, kalau di sini dalam satu windu ada 3 tahun kabisat. Ya nanti kalau di jumlah 30 tahun sama, tapi Mhm. di sini setiap 8 tahun ada 3 Oke. kali kabisat. Jadi Mhm. seperti itu. Nah, sebentar, tapi ini terus dibakukan kan. Jadi misalnya puasa harus selalu 30 hari. Kalau yang sana tidak, dicek dulu ya, bisa 29, bisa 30, sini 30 ya. Nah, ini kan akhirnya karena yang di sini diperkuat, ini menjadi lemah. Akhirnya kalau orang itu budayanya yang sudah terikat dengan dasarnya itu lemah, ya nggak punya pandangan untuk maju. Mmm, mhm. Maka kita disibukkan bertikai tentang perbedaan-perbedaan. Ya, jadi di situ. Mhm mhm mhm. Ya, monggo. Nah, sampai di titik ini gitu yang paling bahaya sebenarnya kan tadi, Pak, warisan otoritas ulama.
otoritas orang suci gitu. Seolah-olah kan terjadi sebuah dikotomi spiritual gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dekat dengan Tuhan. Terus kemudian kita mendekat ke situ, bertawasul dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan itu sebagai sarana pengen jadi kaya. Karena dengan alasan mendapatkan berkah dari air ini, air itu, dan seterusnya. Sumber dari ini semuanya apa? Apakah karena SDM masyarakat kita yang sengaja dibodohkan, biar jadi semacam kayak alat kontrol tadi atau gimana, Pak? Iya, sumbernya kan tentunya diberi kemudahan untuk yang di kalangan ulama. Mhm. Nah, jadi misalnya ya, ulama kita juga tahu kan Al-Mutamakin ya, ulama dari Pati kan Iya. melakukan pemberontakan ya, sehingga nanti melahirkan yang namanya, eee, Seratanu itu, apa, Cebolek, Serat Cebolek, Cebolek, Serat iya. Cebolek, bener. Iya, ini kan Mhm. karena suatu pemberontakan. Mhm. Tapi VOC kan akhirnya memenangkan, isinya lewat keraton tentunya, memenangkan ulama-ulama yang justru mau mengikuti asuhan VOC yang ditanamkan di keraton. Ya kan kan itu tadi kan VOC nanam, "Gusti ya kalau ingin aman ini, aku yang jaga. You dapat apa ini, persenan istilahnya," dan sebagainya kan. Nah jadi di sini akhirnya ya ke masyarakat semakin kuat, yang model Al-Mutamakin semakin hilang ya. Mhm. Di Banten misalnya ya, ada sultannya kan, tapi kan VOC, wah ini nggak bisa kalau sultan ini yang anu, maka harus anaknya yang diangkat jadi sultan ini harus disingkirkan. Loh, bayangkan kan, kenapa anak berani berontak yang apa ini, orang tuanya? Iya. Karena ada hadis yang istilahnya itu dipakai oleh VOC, jadi yang pakai itu VOC, Aduh, ya. gila. Ya itu, meskipun orang tuamu, tapi kalau masih kafir, harus disingkirkan. Mhm mhm. Nah, jadi dipakailah hal-hal yang semacam Itu itu. pemberontakannya Raden siapa? Patah? Oh, siapa? Apanya? Yang Kalau Raden Patah kan di Demak, iya iya. itu yang zamannya Pangeran Hasanuddin anu di Banten itu kan nanti ada pergantian Oh. sultan, Mhm mhm. orang tuanya Oh, iya disingkirkan, iya iya anaknya iya yang iya 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 anu iya ya. iya. Heeh heeh. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini real di masyarakat. Akhirnya yang tidak pro dengan penguasa yang sudah disetujui VOC kan salah. Wah, Jadi waktu di itu tuh situ. elit globalnya adalah VOC kali ya, yang Iya ngatur-ngatur iya, semuanya gitu betul. ya. Untuk di kita itu VOC, Mmm, ya, waduh. jadi di situ. Setelah tahu ini semuanya, Pak, supaya kemudian agama tidak menjadi alat kontrol gitu dari penguasa gitu, kita harus bagaimana gitu? Karena bagaimanapun juga masih miris kalau kita melihat seolah-olah pengen mendekat kepada Tuhan tuh harus melalui orang-orang suci itu tadi gitu. Mhm Jadi kita tuh kayak nggak percaya sama diri kita sendiri gitu. mhm, Kita tuh kayak minder gitu, sengaja dibikin ketergantungan kayak gitu. iya, Tapi mungkin juga sudah bisa menjelma, bermetamorfosis menjadi sebuah sugesti tertentu. Toh mhm aku dengan ziarah kayak gini, mhm rezekiku jadi tambah lancar gitu mhm ya. Akhirnya itu kan juga masuk ke Habib-habib dan lain sebagainya gitu. mhm, Ini perlu di-breakdown lagi, iya. Pak. Iya, jadi kan gini Mas, kalau untuk membentuk itu kan lewat kekuasaan, Heeh, maka untuk mengganti harus juga lewat kekuasaan. oke. Iya, nah lewat kekuasaan kan lewat regulasi. Regulasi sudah lahir, tinggal implementasi. Mmm, Ya, misalkan ya, penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu iya. sudah mandiri, artinya sudah lepas boleh untuk berdiri sendiri. Secara regulasi keputusan MK. Tapi kan butuh misalnya kalau orang penghayat menikah tidak perlu pakai agama ini kan perlu implementasi, Betul. ya kan? Lah Sekarang belum bisa itu ya? lah kan belum. Artinya undang-undang dan pelaksanaan itu masih belum Heeh heeh. ada. Jadi Masih setengah hati ya, Pak, ya? ya bukan setengah hati, kadang-kadang ya belum gitu aja. Ini butuh, Mas. Nah itu kan memang sudah punya haknya, Mhm. silakan menikah dengan anu. Jadi harus Ya, proporsional antara de jure dan de facto-nya. ya Mhm harus, mhm mhm. harus. Jadi kalau ya, misalnya ya orang begitu ada istilahnya itu
KUA-nya Mhm. mereka, ya kan, ada Nah, KUA-nya mereka kan diimplementasikan. harusnya itu difasilitasi sampai ke situ. Lah iya kan undang-undangnya kan berbunyi, Iya. ya, agama menjalankan agama dan kepercayaannya. Mhm Jadi mhm. artinya yang tidak pegang pada agama tapi punya kepercayaan harus difasilitasi, ya. Lah nanti itu memang bisa membahayakan yang lain. Heeh. Wah, ternyata kita boleh loh, nggak usah ke sana loh, Heeh kan heeh heeh. gitu kan. Tapi itu mau nggak mau kalau Makin banyak, Pak, ya? iya, Eden-eden yang lainnya misalnya betul. kayak gitu ya? Kalau kita itu jujur menjadi bangsa Indonesia, ya setiap apa yang sudah diundang-undangkan ya harus Mmm. diimplementasikan. Konsekuensi logisnya itu. Konsekuensi logisnya untuk apa? Supaya negara ini tidak hanya ngomong, supaya negara bisa memberantas kriminal juga dengan benar gitu loh Mmm, ya. mhm mhm. Karena kriminal dan sebagainya itu sulit diberantas karena yang sudah ada undang-undangnya saja nggak Mhm dipatuhi, mhm, mhm mhm. jadi di Mhm. situ. Nah kalau ini kan bisa tumbuh kekuatan sendiri, ya. Jadi ini kalau kita berani melihat, menatap realitas Aduh, apa adanya, kan bangsa gitu kan. kita tuh dihancurkan, Iya. sejarahnya dikubur. Aduh itu Iya, kan nggak bisa kita maju kalau ada, apa itu, kumpulan manusia yang dianaktirikan, nggak akan pernah bisa maju, mhm. ya. Bayangkan Amerika itu ya, suku Amis, komunitas Amis itu kecil, tapi harus dilindungi demi kemajuan Amerika itu sendiri, gitu loh, Itu ya. kaitannya sama kemajuan tuh gimana? Misalnya ketika sekarang pemerintah masih belum memberikan perhatian khusus kepada himpunan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Mhm. Esa. Apapun itu ya kepercayaannya gitu. Kaitannya sama kemajuan sebuah negara itu apa, Pak? Nggak ada, satu, secara politik kan berarti tidak akan bertikai. Ya. Ya, sehingga mereka juga boleh dong di sekolahan memberikan kurikulumnya sendiri. Nah, mhm Ini mhm, kan, mhm mhm. ya, "Oh, saya karena sudah tidak membutuhkan ajaran ini, saya butuh murid-murid ini hanya saya berikan ajaran Ya nilai-nilai." harusnya kan sampai di level pendidikan ya? Lah, ya iya Heeh heeh semuanya heeh heeh itu. heeh heeh. Tapi kalau ini tidak terimplementasi, pendidikan juga nggak bisa terimplementasi, gitu loh, ya. Jadi Mhm. penting, misalkan kan, misalnya orang NU punya sekolah Al-Ma'arif, orang Muhammadiyah punya SD, SMP, SMA Mhm. itu. Nah Penghayat apa? penghayat apa? Nah, Ya bagian kan? yang paling susah adalah menderivasi regulasi itu sampai di tataran bawah Iya dari itu, iya. wujud Jadi nyatanya itu loh. mereka harus diberi silakan bangun sekolahan berdasarkan Mhm ajaran di mhm mhm. HBK. Nah, kita tahu kan HBK itu kan hanya butuh nilai. Mhm. Karena kalau kelompoknya kan macam-macam, jadi Iya kan iya. nggak bisa dipasang ajarannya Pangestu atau Iya ajarannya iya. apa ini, Saptodharma kan nggak bisa. Tapi nilai-nilai sama, nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang ditanamkan di sekolah, lainnya disuruh belajar fisika, matematika sesuai dengan bakat, ya. Kan hanya nilai-nilai kan sedikit daripada harus belajar tarikh, Mhm belajar mhm mhm. soro, belajar ini dan Iya sebagainya iya gitu iya. loh ya. Oke 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 Jadi oke. kelihatannya sepele Oke Mas, oke. tapi itu gitu loh Baik, ya. Pak Kojem, itu keren sekali pembabarannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi sebuah perspektif baru buat kita, buat teman-teman semuanya untuk melihat sejarah secara jujur. Itu kalau nggak ada yang ngajarin kayak gini, kita nggak paham-paham gitu ya. Biar kita nggak gampang dibodohi terus, nalar kritis kita makin diasah. Kita break dulu Pak Kojem, ya istirahat, makan dulu. Terima kasih banyak Pak Kojem atas Ya. waktunya.